Allah berfirman kepada bangsa Israel bahwa jika mereka berpegang pada perjanjiannya, mereka akan menjadi bangsa yang khusus, bangsa yang spesial yang disebut dengan Am Segula. Bagi mereka yang telah menyambut undangan Injil, mereka bisa datang ke pesta perkawinan anak domba Allah. Saudara, Tuhan Allah memilih bangsa Israel bukan karena kehebatan mereka, tetapi karena kasih Allah dan kesetiaannya terhadap perjanjian. Pemilihan itu bukan hanya memberikan hak istimewa, tetapi juga panggilan untuk hidup kudus dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kita berjumpa dalam acara Terang Warta Rohani yang dipersembahkan oleh Yayasan Terang Warta Rohani melalui YTWR Channel. Hari ini kita akan belajar tentang bangsa pilihan Allah. Saudara, Kitab Ulangan 7 ayat 6-9 dari LAI Terjemahan Baru berbunyi, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Fir'aun, Raja Mesir. Sebab itu, haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Saudara, bagian firman Tuhan ini menyatakan dengan sangat jelas bahwa bangsa Israel menjadi bangsa yang dipilih oleh Tuhan Allah, bukan karena mereka bangsa yang besar, tetapi karena Tuhan Allah mengasihi dan memegang perjanjian dengan nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah memilih Abram. Dia berkata, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Pada waktu itu Abram berusia 99 tahun. Allah mengadakan perjanjian dengannya serta berkata, "Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa." Dan Allah mengubah namanya menjadi Abraham. Kejadian 17 ayat 2 dan 5. Saudara, nama Israel itu baru muncul ketika Tuhan mengubah nama Yakub menjadi Israel. Dalam bagian firman Tuhan ini,
kata yang dipakai dalam bahasa Ibrani sebagai bangsa pilihan adalah Am Segula. Gelar ini dikenakan kepada bangsa Israel dalam artian bangsa Israel adalah bangsa yang spesial, bangsa yang terpilih. Am adalah bangsa dan Segula. Namun kalau kita ingin tahu apa arti sebenarnya dari kata Segula itu, terjemahan kata Segula itu sangat luas. Segula itu bisa berarti sesuatu yang istimewa, sesuatu yang kualitasnya unik atau spesial, sesuatu yang mahal, cerdas secara intelektual, bisa juga dikatakan harta, obat yang mujarab, bahkan bisa juga berarti jimat. Allah berfirman kepada bangsa Israel bahwa jika mereka berpegang pada perjanjiannya, mereka akan menjadi bangsa yang khusus, bangsa yang spesial yang disebut dengan Am Segula. Dengan kata lain, apabila mereka mendengarkan firman-Nya dan memegang perjanjiannya, maka Allah akan membuat mereka menjadi bangsa yang spesial, yang unik, yang berbeda dari bangsa-bangsa lain. Saudara, ayat ini juga menyatakan bahwa ketika mereka harus taat kepada firman-Nya dan berpegang pada perjanjiannya, maka Allah memilih bangsa Israel untuk menjadi umat kesayangannya. Kita tahu bahwa melalui bangsa Israel akan lahir Sang Mesias, yaitu penyelamat manusia dari dosa dan kematian. Allah pertama-tama menjanjikan Mesias setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat 15. Dari sejarah kehidupan manusia tercatat bahwa dari Adam hingga bangsa Israel, sebagai bangsa pilihan Allah, Israel memperoleh hak istimewa. Namun Allah membuat perjanjian. Jika mereka taat, akan diberkati. Jika mereka tidak taat, akan dihukum. Dan dari Alkitab kita tahu bahwa bangsa Israel itu mengalami jatuh bangun ketika menaati Allah. Setelah Israel keluar dari tanah Mesir dan berada di padang belantara, melalui Musa Allah berkata kepada mereka, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus." Keluaran pasal 19 ayat 5-6. Saudara, murid-murid Kristus pada masa kini adalah juga Am Segula. Hal itu kita bisa baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Dalam terjemahan bahasa Ibrani Haberit, menggunakan istilah Am Segula dalam arti umat kepunyaan Allah atau harta milik Allah. Dan gelar ini dikenakan kepada gereja Kristus. Bahkan dalam ayat tersebut, dalam bahasa Ibrani Rasul Petrus melengkapinya dengan istilah yang sinonim dengan Am Segula, yaitu Am Hanifkar, bangsa pilihan, yaitu Seranifkar, sebagai benih atau keturunan pilihan yang sungguh luar biasa. 1 Petrus 2 ayat 9 berbunyi, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia,
yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, gereja Kristus adalah umat yang terpilih. Ungkapan terpilih berarti sebagai umat pilihan. Pemakaian istilah terpilih dalam bagian ini itu sebenarnya sudah digemakan sejak Perjanjian Lama yang digambarkan dengan pemilihan terhadap keturunan Abraham. Bangsa Israel dan pada saat ini atau dalam Perjanjian Lama itu merupakan antitype dari bangsa Israel dalam Perjanjian Baru. Gereja adalah bangsa yang dipilih dan menjadi umat kepunyaan Allah. Gereja yang anggotanya adalah murid-murid Kristus ini disebut Am Segula. Bangsa yang dipilih dan yang menjadi kepunyaan Allah ini adalah mereka orang-orang yang diterima oleh Allah karena iman atau percaya kepada Kristus. Dan Allah masih menerima orang-orang yang menerima undangannya untuk diselamatkan. Bagi mereka yang telah menyambut undangan Injil, mereka bisa datang ke pesta perkawinan anak domba Allah dengan menanggalkan kebenaran diri manusia lama dan kemudian memakai pakaian yang baru yang disediakan di dalam jamuan perkawinan itu oleh sang tuan rumah. Artinya, ketika percaya kepada anugerah Allah, maka Allah akan membenarkan mereka dan melindungi mereka dalam siksaan dan bahaya yang akan datang, sebab mereka mendapat perlindungan yang istimewa dari Tuhan Allah. Saudara, Tuhan Allah memilih bangsa Israel bukan karena kehebatan mereka, tetapi karena kasih Allah dan kesetiaannya terhadap perjanjian. Pemilihan itu bukan hanya memberikan hak istimewa, tetapi juga panggilan untuk hidup kudus dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Begitu juga dengan kita yang dipilih pada hari ini. Kita dipilih bukan karena kita hebat, tetapi karena anugerah di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.